Waktu kalian hanya 1 jam. Kau baik-baik saja, tidak ada yang macam-macam denganmu. Aku tidak apa-apa. Hanya terjadi sedikit kecelakaan saja. Kalau terjadi sesuatu padamu, maka akan kuhancurkan dunia ini. Akan kuhabisi Tahir dengan tanganku sendiri. Bagaimana kau bisa datang ke sini? Apa kita belum bercerai? Aku hanya ingin menunjukkan ini padamu. Lihatlah, ini foto anak kita. Setelah Omer menyelamatkanku, aku langsung ke dokter. Aku ingin tahu apa terjadi sesuatu atau tidak. Dia baik-baik saja? Dia sehat. Kalau dia pirang seperti itu lebih baik. Karena sepertinya bayi kita perempuan. Aku sangat menyukai anak perempuan kecil yang berambut pirang. Apa dia perempuan? Pasti dia laki-laki. Bagaimana kau bisa tahu? Aku bisa tahu. Itu adalah rahasiaku. Dia akan menjadi anak laki-laki kebanggaanku. Aku takut terjadi sesuatu pada kalian. Aku tahu. Kau telah memberikan beberapa dokumen pada Omer. Elif telah menjelaskannya padaku. Apa kita akan membesarkan anak kita bersama-sama, sayang? Iya. Aku sudah bilang padamu, jadilah dirimu sendiri. Kau telah melakukannya. Kau sudah memaafkan aku. Aku akan menunggumu. Aku akan menunggumu sampai kau keluar dari tempat ini. Biar aku saja yang buka pintunya. Biar aku saja. Selamat siang, Elvan sahabatku. Mohon maaf aku sudah mengganggumu. Aku mau mengambil barang-barangku yang masih tertinggal di sini. Apa boleh aku ambil? Tentu saja, silakan masuk. Ambil pakaianmu. Terima kasih. Sebenarnya aku malu datang ke sini, tapi aku harus mengambil barang-barangku. Aku tidur di atas batu yang sangat dingin. Selembar alas pun tidak ada. Tapi biarlah. Aku tidak akan merepotkan orang lain. Semoga Tuhan menolongmu, sahabatku Fatma. Tapi kau masih terlihat sehat. Kau bisa menata kembali hidupmu. Jangan sedih. Insya Allah. Sayangku. Maaf, aku terlambat. Tidak masalah. Menunggumu adalah kebahagiaanku. Kau kenapa? Apa karena besok ada ujian kau seperti ini? Jangan takut, kau bisa belajar dan kau pasti bisa. Ada yang membuatku stres karena ada ujian besok. Siapa? Ibuku. Sudahlah, ayo cepat, bisnya akan datang. Apa yang terjadi, Demet? Coba jelaskan. Tidak penting, nanti saja kita bicarakannya. Demet, dengar. Sebelum kau menjelaskan, aku tidak mau pergi kemanapun. Cincin. Ibu bilang tidak akan memberikan aku izin lagi pergi bersamamu sebelum kau memberikan cincin tunangan. Ayo bangun. Arda dan teman-temannya akan datang ke sini untuk makan malam. Kita masak untuk mereka. Kita buatkan mereka salad, airan, dan lain-lain. Baik, Bu. Aku lihat kulkas dulu. Paman Omer, kenapa semuanya menangis? Apa mereka menangisi ibuku? Kami akan selalu bersamamu.
Ketika aku menelpon ibunya, dia hanya bilang Ipek anakku sekarang sudah tidak ada. Dan langsung menutup teleponnya. Bagaimana dengan kakaknya? Aku tahu kalau dia punya kakak. Apa kakaknya ingin mengurusi anak ini? Dia hanya bilang turut berduka, lalu menutup teleponnya. Kita tidak mungkin memberikan anak ini padanya. Bagaimana keluarga Serhat? Apa mereka tidak datang ke pemakaman? Mereka itu siapa? Dari dulu memang tidak pernah mau menemuinya. Lalu bagaimana nasib anak ini? Hei anak muda, gambar apa ini? Di mana bayinya? Hah? Tentu aku mengerti orang tua. Lihatlah di sini. Tidak terlihat apa-apanya garis hitam seperti kopi. Aku luluh dengan garis-garis hitam itu. Kau sudah terlena karena akan menjadi seorang ayah. Setelah ini pekerjaan kita akan lebih sulit. Menjadi seorang ayah tidak mudah seperti yang kau bayangkan. Iya, kau benar. Mungkin aku akan menderita. Tapi itulah pengorbananku. Suatu hari garis-garis hitam ini akan tumbuh besar. Akan menjadi orang besar. Aku akan menjadi ayahnya. Tentu saja. Anak muda, kau harus doakan istrimu selalu. Dia telah memaafkanmu. Dengar, kau masih punya istri dan ibu yang menyayangimu. Kau telah menemukan ayahmu, lalu kau tidak menganggapnya. Dan dia juga tidak pantas sebagai ayahmu. Lihat aku. Aku telah kehilangan semuanya. Aku tidak berguna. Aku pengkhianat. Aku sendirian. Aku sudah tidak dianggap oleh keluargaku. Kau sudah tahu sebab semua ini, orang tua. Kau telah menyakiti semua orang yang menyayangimu. Aku hanya mempunyai Nilufer. Dia menyelamatkanku. Itu juga karena dia mencintaiku, orang tua. Dan dia telah memaafkan aku juga. Dan aku berjanji setelah kejadian ini tidak akan membuatnya sedih lagi. Insya Allah, anak muda. Insya Allah. Dalam kejadian ini yang paling bahagia adalah kau. Silakan dimakan, nak. Terima kasih, Bu Elvan. Aku mau segera pamit. Makanlah dulu sedikit saja. Lihatlah wajahmu pucat. Terima kasih. Aku pamit. Arda. Arda, kawanku. Sampai jumpa. Sulit sekali baginya, Omer. Ipek menghembuskan napas terakhir dalam pelukannya. Sebenarnya apa urusan Ipek untuk pergi ke sana? Menurutmu siapa yang sudah membunuhnya? Akhir-akhir ini dia sedang mengikuti seseorang. Mengikuti siapa? Kenapa kau tidak mengetahuinya? Dia tidak akan bilang padamu sebelum mendapat kepastian. Kenapa kau tidak membicarakannya padaku? Dengar, kalau kau tidak mau bicara karena aku ada di sini, maka aku akan pulang sekarang. Aku turut berduka, Tolga. Terima kasih, Elif. Aku pamit pulang dulu. Sampai ketemu lagi. Elif, kau tidak usah menungguku. Aku akan pergi untuk menginterogasi Tayar. Aku temui kau nanti. Apa menurutmu kematian Ipek juga merupakan perbuatan Tayar?
tidak tahu kalau seperti itu pasti Tolga sudah mengatakannya. Mungkin ada sesuatu yang lain. Saat aku tahu, aku akan jelaskan padamu. Aku turut berduka karena kau telah kehilangan teman masa kecilmu. Dia sudah melewati hidup yang sangat sulit. Dia sama sekali belum merasa bahagia. Kau tahu apa yang sedang kupikirkan? Apalagi setelah aku berbicara dengan Pelin. Bagaimana kalau kita mengasuh Yagis di rumah kita? Paling tidak sampai ada keputusan yang jelas untuknya. Aku sudah bertanya pada Ibu Elvan, dia bilang terserah kita. Bagaimana menurutmu? Pemikiranmu bagus sekali, sayang. Yagis, ayo kita pulang ke rumahku. Tunggu sebentar. Elif, kau akan kerepotan nanti. Biarkan dia di sini bersama kakak-kakaknya. Aku tidak kerepotan. Bibi Aisyah juga sering datang ke rumah kami. Kita bisa bermain bersama. Kalau begitu kami juga mau bereskan dulu semua ini. Baru kita akan pulang ke rumah. Semoga Tuhan menolongmu, nak. Ayo sini anak jagoan, ayo. Oh iya, nanti di rumah kita berdua akan main perang-perangan, oke? Ya. Ayo masuk ke mobil. Awas, hati-hati. Ya, ya. Elif sayang, setiap hari aku selalu jatuh cinta padamu. Kebaikanmu membuatku semakin sayang padamu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tolga, sekarang jelaskan apa yang kau tahu tentang terjadinya semua peristiwa ini. Omer, aku tidak ingin menjelaskan semuanya di samping Elif. Tapi sebelumnya ada yang harus kau ketahui. Dan Arda juga sependapat denganku. Ipek menemukan sesuatu soal kasus pembunuhan terhadap ayahnya Elif. Sebagian seperti itu. Ipek percaya ada kerjasama yang dilakukan Tayar Dundar. Kita sudah tahu soal Ahmad Denizar. Fatih sudah memberikan semua dokumen yang terkait dengan semua itu, kan? Bukan. Masih ada kerjasama dengan orang lain. Siapa orang itu? Nyonya Nedret, bibinya Elif. Apa? Ipek berpendapat bahwa wanita itu juga ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Ahmad Denizar. Makanya dia selalu mengikutinya. Dan aku juga sependapat dengan Ipek. Dan aku meyakini bahwa Nyonya Nedret juga ikut terlibat, Omer. Ipek telah melakukan penyelidikan dengan benar, Omer. Tunggu sebentar, apa sekarang kau memberitahu padaku kalau bibinya Elif sudah membunuh Ipek begitu? Apa kau sudah bisa memahami sesuatu yang ada dalam dokumen itu? Tentu. Semuanya asli dan benar. Berisi tentang bukti transaksi. Ada bukti bahwa Tuan Tayar telah melakukan transaksi ekspor. Bahkan ada juga bukti uang gelap yang menunjukkan kalau dia mendesak kakak Anda, Ahmed Denizar. Apakah aku terlibat? Tidak. Semuanya atas nama Ahmed Denizar. Menurutku inilah bukti penangkapannya. Aku tidak peduli apa yang terjadi padanya. Terserah dia mau melakukan apa. Masalahnya adalah apakah dia akan membawa-bawa namaku atau tidak. Hanya itu. Kalau kau bertanya padaku sebagai pengacaramu, aku juga belum tahu. Kalau dia punya bukti bahwa Anda terlibat dengan kasus ini, seharusnya polisi sudah mencari Anda. Anda bisa merasakan ini kalau memang Tuan Tayar telah membocorkan rahasianya. Sampai sekarang kejadian ini masih dalam tahap penyelidikan. Itu artinya tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Semua dokumennya ada di dalam file, Pak. Cepat kau ambil fotonya lalu serahkan padaku. Orang yang kita tangkap sebelumnya sudah kembali dari rumah sakit?
Sudah, Omer, dia sedang diinterogasi. Lalu dia bilang apa? Apa dia mengaku sebagai seorang Tahir? Tidak, dia bilang tidak kenal. Apa kalian tidak bisa membuatnya untuk mengaku? Alasannya menculik Nilufer karena dia menyukainya. Dia melihat fotonya di koran. Dia tahu dia sudah punya kekasih, makanya dia mau membunuhnya. Ceritanya seperti itu. Ya, dia pintar sekali mengarang cerita kalau begitu. Sekarang aku akan menginterogasi Tahir. Kau mau ikut? Tidak, Omer, kau saja. Dia sedih sekali. Dampingi dia terus. Kau baik-baik saja? Dia meninggal di tanganku, Pelin. Kalau saja aku bisa melakukan sesuatu, pasti sekarang dia masih hidup. Tapi aku tidak bisa apa-apa. Kita berteman sudah lama. Ketika kita bisa berkumpul sama-sama lagi, aku berharap bisa membantu hidupnya. Tapi dia pergi dengan sangat mengenaskan. Apa dia menyatakan sesuatu, keinginan atau sebuah wasiat? Kalau ada, kita harus menjalankannya. Kita wujudkan bersama keinginan terakhir teman kita Indi Arda. Keadaannya sangat mengenaskan sehingga dia tidak bisa bicara. Dia hanya memegang tanganku lalu meletakkan di atas perutnya, dan dia berusaha ingin menyampaikan sesuatu. Tapi aku tidak mengerti. Kalau dia bisa bicara, aku juga pasti mengerti. Di atas perutnya. Dia tidak ditusuk di bagian perut, kan? Aku sudah bilang, Pelin, dia luka di leher. Aku tahu, Arda. Tapi kenapa dia mengisyaratkan perutnya? Aku memegang tangannya seperti ini, lalu dia menggenggam tanganku dan meletakkannya di atas perutnya. Sampai dia menghembuskan nafas terakhir, tanganku masih ada di atas perutnya. Arda, Ipek berusaha menjelaskan sesuatu pada kita. Meski dia berusaha menjelaskannya padaku, tapi bodohnya aku tidak mengerti. Halo, siapa yang melakukan otopsi mayat Inspektur Ipek? Baiklah. Bagaimana sekarang? Semua rencanamu gagal. Kami sudah mengetahui dan membongkar semuanya. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Keputusan ada di tanganmu, Tahir. Kau tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau kau ceritakan semua pembunuhan yang sudah kau lakukan, hukumanmu akan sedikit ringan. Apa yang kau maksud aku tidak mengerti. Kasus pembunuhan mana yang kau maksudkan? Aku bicarakan pembunuhan yang kau lakukan. Kasus pembunuhan Sibel dan juga Ahmed Denisir, kau mengerti? Dalam hidupku aku belum pernah melakukan pembunuhan sama sekali, Omer. Bahkan membunuh semut pun aku tidak tega. Aku adalah orang yang berperasaan. Karena semua makhluk berhak untuk bernapas. Dan semua orang juga tahu. Tutup mulutmu yang busuk itu. Sejam lalu kau bilang padaku soal rencana pembunuhan Nilufer, kan? Sepertinya kau salah paham dengan kebaikan yang sudah aku lakukan, Inspektur Omer. Apa aku bilang kalau aku ingin membunuh seseorang? Aku bilang seseorang telah menculiknya dan pahlawan polisi kita telah menyelamatkannya. Anak buahmu ada di tanganku. Kalau kau bilang mereka adalah anak buahku,
aku sama sekali tidak mengenal mereka. Aku juga merasa kalau mereka pasti tidak mengenalku. Singkatnya, kau telah sia-sia menuduh aku telah melakukan pembunuhan. Duduklah, duduk. Sekarang aku yakin kau tidak akan keluar dari sini dengan kedua tanganmu lagi, Tayar. Aku tahu, putraku yang bodoh itu telah memberikan semua dokumen itu, dokumen transaksi-transaksi ilegal. Aku punya banyak pesuruh, akalku juga banyak. Semua yang kulakukan aman. Aku bisa mengetahui segala sesuatu kapanpun aku mau. Apa kau masih tidak mengerti juga, Inspektur Omer? Aku bilang duduk. Tidak ada perkembangan apapun. Bagaimana Tayar tahu kalau kita dapat dokumen dari Fatih sekarang? Bahkan saat dia di sini. Bagaimana bisa kita kecolongan seperti ini? Bagaimana bisa terjadi seperti ini lagi? Apa semua orang merupakan anak buahnya Tayar? Apa semuanya anak buah Tayar? Aku juga tidak tahu, Omer. Kalian harus tahu. Tidak ada alasan untuk tidak tahu. Baiklah dokter, terima kasih. Selamat malam. Apa yang dikatakan? Tidak ada perkembangan. Otopsinya masih berlanjut. Kau dengar sendiri kan, aku sudah bilang kalau dia mengisyaratkan perutnya. Lalu kenapa dia mengisyaratkan perutnya? Apa ada kaitannya dengan sesuatu? Dia bilang mungkin dia ingin pergi dengan tenang. Nanti akan ditindaklanjuti. Tapi dokter tidak menanggapi hal ini. Mungkin itu dianggap wajar ketika meninggal dalam pelukan orang yang disayanginya. Sepertinya memang begitu. Aku juga tidak tega melihat saat terakhirnya saat dia ada di pelukanku. Saat sahabatmu pergi dalam pelukanmu. Jangan sampai itu terjadi, Arda. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai.